Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 20 Maret 2022. Derita dan dosa. Hari ini merupakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 8a, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 15. Bacaan kedua 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 12, dan Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sering saudara secara tak sadar atau mungkin juga disengaja oleh kita selalu menghakimi dengan mudah saudara-saudara kita bahwa dia berdosa. Dan ini saudara, saya alami beberapa puluh tahun yang lalu, di mana waktu itu saya sering sakit karena kelelahan akibat pekerjaan. Tapi ada kerabat gereja, termasuk tokoh gereja saudara, dia menghakimi saya karena saya banyak berdosa, makanya saya sering sakit. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara menceritakan pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Lukas 13 ayat 1. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu." Lukas 13 ayat 2. "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lukas 13 ayat 3. Saudaraku yang terkasih, orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa saudara. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim pastilah orang-orang yang dosanya sangat besar. Begitu pikir mereka. Kecenderungan seperti ini masih sering kita temukan di zaman ini saudara. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Itulah yang saya alami. Penderitaan yang saya alami selalu dikaitkan dengan dosa. Tapi kata Yesus hari ini, "Tidak, kataku kepadamu." Saudaraku, kita juga sering menceritakan malapetaka yang dialami orang lain dengan menambahi kata-kata amin amin. Ini semacam doa agar peristiwa serupa tidak menimpa kita. Mungkin tanpa kita sadari, kita juga sering menggosipkan penderitaan orang lain dengan kesombongan rohani yang tersembunyi, bahwa nasib kita tidak seburuk mereka karena Tuhan lebih berkenan kepada kita. Cara pandang seperti itulah saudara-saudara yang ditegur oleh Yesus. Daripada menjadikan penderitaan orang lain sebagai gosip untuk menyombongkan diri, lebih baik menjadikannya sebagai panggilan untuk bertobat saudara. Renungan Minggu Prapaskah 3 hari ini mau mengingatkan kepada kita di masa-masa pertobatan bahwa Tuhan sudah cukup sabar menunggu mereka bertobat. Tuhan mungkin memberi kesempatan lebih dari satu kali saudara. Namun tentu saja akan datang kesempatan yang terakhir. Hal yang sama juga berlaku untuk kita semua saudara-saudaraku. Pergunakanlah kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus untuk kita bertobat saudara. Bertobat. Bertobatlah dan bertobatlah saudara. Kita mau merefleksikan batin kita. Apakah kita cenderung mudah menghakimi kelemahan dan dosa orang lain? Apakah kita cenderung marah atau berespon negatif ketika orang lain menunjukkan kekurangan kita? Apakah kita pernah menggosipkan kelemahan
dosa pemimpin, teman seiman, suami, istri kita di hadapan orang lain? Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di masa olah batin ini kita mau memperbaiki batin kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh melakukan revolusi mental dalam pertobatan sejati. Dan hiduplah menurut kehendak Bapa seperti yang difirmankan. Jagalah selalu hati kita. Jagalah selalu mulut kita, saudara. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita mengucapkan berkat untuk sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persekutuan hati bersama keluarga untuk menyambut Yesus Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah berkat utusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.